Selamat sore. Sore Pak Edi. Sore Pak Edi. Selamat sore. Sore Pak Edi. Sore Pak Edi. Sore. Pak Deden udah siap ya, Pak Deden? Oh, udah cakep nih. Pak Paul sudah siap ya, Pak Paul? Siap, Pak Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada acara knowledge sharing BK Teknik Fisika pada sore hari ini, Selasa 25 Agustus 2020. Sore hari ini akan narasumberi oleh Pak Muhammad Salihuddin dari Universitas Multimedia Nusantara, Pak Kaprodi Teknik Fisika. Sebelum dimulai, seperti biasa, kita awali dengan safety moment. Minggu lalu Pak Paul Wijaya, minggu ini juga masih Pak Paul Wijaya. Terima kasih kesediaannya, karena ini Pak Heldiansyah sedang cuti nih dari kerjanya nih. Untuk sementara minggu depan akan on lagi. Ini minggu ini mohon bantuan Pak Paul Wijaya. Kami persilakan Pak Paul Wijaya untuk menyampaikan safety moment-nya. Silakan Pak. Baik, screen-nya sudah di-share ya, Pak Edi? Ya, silakan Pak. Kok masih disable ya? Masih disable. Waduh. Ya. Baik, yang saya mau sebentar, ini kayaknya mesti kembali lagi. Karena kalau enggak suaranya enggak muncul. Ya. Saya mau share tentang building juga yang mungkin sudah banyak mulai, nanti ada kaitannya sama energi, penggunaan energi di building itu. Jadi saya perlihatkan video kira-kira 5 menit, kemudian nanti ada presentasi kira-kira hanya 1 menit lah. Hi, and welcome to Buildings of Tomorrow. My name is John Lester, and in today's episode, we'll be talking about sick building syndrome. I'm joined in the studio by Jonathan Copley, a marketing manager for room automation at Siemens Smart Infrastructure. Jonathan, thanks for joining us. It's great to be here, John. Sick building syndrome, what is this? Well, it's something that's been talked about for many years, since at least the 1980s. We've been hearing about this, but it's generally been misunderstood or not understood at all, and certainly in most cases nothing has been done to make the situation better. So you say we've been talking about it, but we haven't been doing anything. That's absolutely right. And of course the first step is to try and understand what's happening. Now, in buildings, you often have high levels of chemicals called VOCs, volatile organic compounds. And these chemicals, they make people feel unwell, generally unwell. Headache, sore throat, dizziness, just a general bad feeling, causing absenteeism. These chemicals, they come from many different sources, John. They come from paint and carpets and cheap furniture. This is often a big problem in new buildings, where you get emissions from these various things in the buildings, but also comes from office equipment, from cleaning materials. The levels are very much higher inside than out.
And this is one of the features of sick building syndrome. So you mentioned a few identifiers there: headaches and sore throats, and just a general sick feeling. Are there any other aspects, or I can't even think of the word now, the symptoms that you would expect from sick building syndrome? Yeah, it's, I think, also good to go back and try and see what's been happening over the last few decades. One of the things is, I don't know if you've noticed in your office, John, but we're all being crammed into smaller and smaller and smaller spaces to save money. And Don't have the big corner office anymore. that's right. No, not the big fishbowl. But anyway, we have typically today around a quarter of the space that our parents and grandparents had. And that would be fine if you had proper ventilation. But normally the ventilation is inadequate or even non-existent. So that means that you're in a smaller and smaller space with more and more people breathing, and you're getting exposed to all of these things that make you feel unwell. But there's another thing, and that is energy efficiency has made buildings more and more airtight, the need for air efficiency. So once you get these problems with the air, you get bad air quality, you're stuck with it. It's fixed there in the building with almost no natural ventilation, John. So some of the changes we've made in the past 20 or 30 years to improve the energy consumption of buildings has actually created a larger problem with this. That's right, and that's why the industry really needs to rethink this whole situation for sick building syndrome, but also generally for creating healthy and productive spaces in offices. We need to look at much better ways of ventilation in new buildings, installing the right sort of ventilation systems, and also thinking about balancing the air quality with the energy efficiency. Okay, so some of the things that you've mentioned there, the chemicals, the cleaning products, the new parts of office equipment, everything, this is a new issue. But because there's more of us in a smaller space, and because we have been changing the way we design and operate buildings to minimise the energy usage, we're making this problem bigger than it is. We're multiplying the issues. Yeah, we get a little bit over-focused on saving energy sometimes. We want to reduce the ventilation because, of course, that does save some energy. But we don't think of the value that you're losing by doing that. You might find that by increasing the ventilation, it costs, I don't know, a few dollars per person per year, but you're losing maybe 10 or 20% of that person's productivity, which means 10 or 20% of their salary lost in terms of the value of their productivity. And you've mentioned before in our discussions that the cost of the people and their value to the company is sometimes 100 times more the value of the energy bill. So save a few percent on 1% is impacting 20 or 30% perhaps on 90% of the productivity. That's exactly right. Just imagine that you're a trading floor of a bank. A very small fraction of a percent increase in the productivity of the people or their alertness can have a big impact on the profitability of the bank. Or in a hospital operating theatre, you don't care about saving energy. You want to get the best possible performance of your surgeons and medical staff and increase your hospital KPIs. Yeah, it's a really important point that energy efficiency is obviously, and sustainability is something that we want to continue to strive for. We need to use energy in the best way possible, but that doesn't mean sacrificing the health or the productivity or the comfort of the people within the space. We have to have a balance across the two. We can't just switch everything off. No, and this is why you need generally more sophisticated room automation so that all of these parameters are balanced in an intelligent way. Yeah. So don't turn everything down, but understand where you need to use energy and continue from there. Exactly right, John. Amazing. Thank you. And thank you all for joining us here. Jadi sick building syndrome terkait dengan mulai dari desain, dari building, mengoperasikannya dan juga memelihara. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah sistem ventilasi dari gedung tersebut, bahan-bahan kimia yang digunakan. Di video tadi disebutkan salah satunya adalah cat, lem yang digunakan untuk ngelem karpet dalam membuat furniture dan sebagainya, juga bahan kimia yang digunakan untuk cleaning. Selain itu juga lingkungan sekitar bisa mempengaruhi, tergantung dari kondisi lingkungan sekitar. Misalnya contohnya adalah
air intake yang ditempatkan untuk sistem AC-nya ditempatkan di daerah yang berpolusi, maka polutan akan masuk ke dalam ruangan. Selain itu juga ada faktor-faktor lain, kebisingan, iluminasi. Salah satu contoh iluminasi untuk menghemat energi, penggunaan lampu dikurangi, menggunakan daylight, cahaya dari luar sebanyak-banyaknya, tapi bisa menimbulkan silau di beberapa peralatan yang digunakan oleh pekerja. Dan ini semua terkait dengan penggunaan energi. Saya mau memberikan contoh aja berdasarkan pengalaman. Kita lakukan beberapa pengukuran. Jadi gedung itu didesain, sudah ada layoutnya, kemudian datang satu perusahaan membuat fit out seperti tadi kan 1 generasi atau 2 generasi yang lalu, dan ini dipaksakan padahal sistem ventilasi sudah ditentukan. Jadi dengan penambahan orang berarti ventilasi juga berubah. Nah, pengukuran yang kita lakukan di beberapa gedung itu level CO2-nya di atas ambang batas, di atas baku mutu, dan oksigen juga di bawah, tidak terlalu di bawah, tapi di bawah dari yang ruang berbagai macam hal. Mungkin itu saja dari saya, Pak Edi, sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan safety moment yang terkait dengan gedung, ya, luar biasa. Yang semula tidak terlalu kita pikirkan, oh ternyata ini cat dari gedung, oh karpetnya, dan lain-lain. Ini banyak contoh-contoh dari Pak Paul Wijaya, ini luar biasa. Terima kasih Pak Paul Wijaya. Kita lanjut dengan acara pokok kita, knowledge sharing sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Deden Muhammad Salehuddin dari Universitas Multimedia Nusantara dengan topik tentang energy efficient building dan implementasinya di gedung kampus Universitas Multimedia Nusantara. Ini pengalaman langsung dari Universitas Multimedia Nusantara. Kita dengarkan presentasi dari Pak Muhammad Salehuddin. Terima kasih Pak Muhammad Salehuddin atas kesediaannya menjadi pembicara pada knowledge sharing BKTF sore hari ini. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi Laksono, dosen saya waktu selama S1 di ITB, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai implementasi energi efisiensi building di kampus UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Sebelum masuk ke materi, mungkin Pak Edi saya ingin menyapa-nyapa dulu kepada audiens yang sudah masuk pada hari ini. Ada beberapa dosen saya, ada Pak Nugroho, selamat sore Pak Nugroho. Ada Pak Komang. Selamat sore. Ada juga Pak Pindro, teman saya dari Manado. Gimana Pak Pindro? Sore Den, sukses selalu Pak Deden. Lalu juga ada beberapa mahasiswa saya yang tadi baru selesai ngajar juga. Selamat datang, dan juga Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Salehuddin, atau sehari-hari saya sering dipanggilnya Deden. Jadi bisa panggil Salehuddin, bisa panggil Deden juga. Riwayat pendidikan saya SMA di Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra, atau sering disebut SMA Vidatra di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi SMA Vidatra ini salah satu SMA yang berada di kawasan PT Badak LNG. Tahun 2006 saya melanjutkan S1 Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung. Wali akademik saya Pak Romanuddin dengan pembimbing TA saya Pak Suprijanto dan Ibu Farida Idealistina Muhtadi. Lalu tahun 2011 saya melanjutkan S2 di Instrumentasi dan Kontrol
masih di Institut Teknologi Bandung dengan Priyanto dan Pak Ogi Widyo Triatmo. Jadi Pak Ogi ini adalah putra dari Ibu Farida Edilistina Muhtadi. Jadi S1 dibimbing ibunya, S2 dibimbing sama anaknya. Oke, untuk profesi karir dari tahun 2016 saya bergabung di Universitas Multimedia Nusantara dan pada tahun tersebut juga saya diamanahkan menjadi Ketua Program Studi Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara, dan tahun 2017 hingga 2019 saya dipercaya juga menjadi Komite Eksekutif EEE Indonesia Section, yaitu suatu wadah komunitas teknik yang biasanya sangat dijumpai pada saat kita sedang melakukan konferensi internasional. Untuk kontak saya bisa muh.salehudin@webin.id atau juga di @eee.org. Berikutnya Multimedia Nusantara. Alangkah baiknya juga saya akan memperkenalkan diri tempat saya bekerja. Jadi profil Teknik Fisika UMN atau TFUMN kami ini baru hadir atau buka di tahun 2016. Jadi baru buka angkatan 2016. Tahun 2018 kami sudah mengikut sertakan dalam ban PT akreditasi dengan indeks B atau sangat baik. Jadi tidak C langsung ke B selama 1,5 tahun kami beroperasi. Tahun 2019 kami sudah menyelesaikan kurikulum keberbasis luaran atau OBE karena tahun ini kami lagi ditantang untuk mengajukan akreditasi IAB secara profesional. Pada tahun 2019 juga kami sudah melakukan kerjasama dengan GBCI atau Green Building Council Indonesia, di mana pada tahun tersebut kami sudah menyelenggarakan pertama kali untuk kegiatan training Greenship Associate. Jadi mahasiswa dan juga karyawan di luar UMN juga ikut serta dalam kegiatan ini untuk mendapatkan kegiatan Greenship Associate dan juga sertifikatnya. Tahun 2020, tahun ini kami meluluskan juga pertama kali untuk angkatan yang perdana. Jadi sudah ada lulusan pada tahun ini. Nah, Teknik Fisika UMN sendiri ini hadir karena sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu mengenai gedung hemat energi yang sudah dimiliki oleh UMN. Jadi kami diamanahkan untuk mengarahkan teknik fisika ini lebih ke arah manajemen energi seperti audit dan konservasi energi, simulasi energi bangunan dan juga energi terbarukan, dan tentunya juga ada fisika bangunan mengenai rekayasa termal dan juga teknik pencahayaan atau limonasi. Untuk instrumentasi kendalinya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman teknik fisika dari universitas lain. Kami lebih ke arah ujungnya untuk otomasi bangunan. Adapun beberapa mata kuliah pilihan yang sering dibuka oleh teman-teman teknik fisika UMN, terutama mahasiswa mengambil mata kuliah ini, ada sistem energi, teknologi baterai, CFD, teknik pencahayaan, dan yang paling baru adalah yang kami baru buka tahun ini, yaitu tentang indoor air quality, yang saya rasa ketika kita singgung dengan keadaan COVID seperti sekarang ini sangat relevan antara ilmu-ilmu di bidang indoor air quality dan juga bidang energi. Berikut ini ada beberapa lab yang kami miliki, ada yang kami kelola, ada juga yang bekerja sama dengan prodi lain secara sharing. Ada lab fisika dasar, energi dan green building, ada sains thermal dan fluida, kendali dan otomasi, ada workshop elektronika, dan juga ada lab building information modeling yang juga dipakai bersama dengan teman-teman dari prodi arsitektur. Oke, berikut ini adalah materi. Kita langsung masuk ke materi. Jadi materi yang akan kami bawa sesuai dengan judul, yaitu mengenai pengalaman implementasi gedung hemat energi yang ada di UMN. Jadi gambarannya seperti yang ada di background saya dan juga ada di slide ini. Jadi kami di UMN ini ada 4 gedung, ya. Ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Nah, di antara 4 ini yang telah mendapatkan predikat sebagai gedung hemat energi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu gedung C atau New Media Tower dan gedung D PKO JO Tower atau PKO Yong Jakob Utama Tower.
Oke, sebagai informasi, UMN ini adalah salah satu yayasan di bawah Kompas Gramedia. Jadi kami masih ada hubungan dengan Kompas. Jadi makanya gedungnya disebut sebagai PK Oyong Jakob Utama Tower untuk gedung yang paling tinggi ini. Nah, UMN sejak pertama kali dibangun, ini sudah diniatkan menjadi lingkungan kampus yang ramah lingkungan, yaitu melalui pendekatan konsep hemat energi, baik dari sisi desain aktif maupun juga desain pasif. Jadi nanti akan saya coba paparkan desain aktif yang dilakukan oleh UMN seperti apa dan juga desain pasif seperti apa. Nah, seringkali biasanya gedung kami juga sering diistilahkan berbagai macam ketika orang yang melewati di sekitar Scientia Garden Sumarekon Serpong, yaitu di Gading Serpong, ada yang bilang gedung dinosaurus, gedung telur, gedung meme, apapun itu ya memang sengaja kami buat landmark seperti ini agar bisa memunculkan kesan oleh orang yang melewati. Namun di balik dari kesan visualisasi ini ada makna di bawah bahwa kami di sini sangat concern terhadap yang namanya konsep hemat energi yang mengarah pada green building. Oke, yang pertama mengenai gedung UMN, tadi saya jelaskan ada 4 gedung, gedung A, B, C, dan D. Yang akan kita bahas mungkin yang 2 gedung ini. Gedung ini ada 12 lantai, di mana basementnya merupakan area parkir, jadi di bawahnya ada parkiran. Lalu lantai pertama ada kantin, lantai kedua ke 10 ini ruang kelas, laboratorium, biro akademik, non-akademik seperti UKM, lalu juga ada lecture hall di lantai 3. Lalu lantai 11-12 ini bisnis inkubator. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang kewirausahaan, startup, mereka diarahkan ke Skystar Venture atau bisnis inkubator milik UMN. Lalu ini yang baru, 2 tahun yang lalu baru selesai, 19 lantai, gedung D atau PKO JO Tower, yang di bawah juga ada basement area parkir. Lantai 1 ini merupakan learning space dan lecture theater, jadi hanya lantai saja dan aja lecture theater. Lalu lantai 2, 18 ada ruang kelas, lab, studio workshop, dan juga ada fasilitas perhotelan yang ke depan kami akan gunakan juga sebagai area kami untuk melakukan kegiatan audit dan konservasi energi, dan juga ada biro kursus. Dan lantai 19 ini ada spot hall untuk teman-teman yang senang main futsal. Di lantai paling atas ini ada area futsal, ya. Jadi ada 2 lantai. Total luas area UMN ini 8 hektar dengan jumlah mahasiswa kira-kira sekitar 8.000 mahasiswa. Berikutnya mengenai konsep desain bangunan yang diusung oleh UMN, ini secara umum saya singkat ada 2 desain, desain pasif dan juga desain aktif. Nah, untuk desain pasif sendiri, di sini terdiri dari orientasi bangunan, ada double skin facade, ada natural ventilation, dan juga ada natural lighting. Untuk desain aktif ini lebih ke arah elektrifikasi, ada bagaimana cara kita mengutilisasi aircon yang ada di UMN, terutama di gedung C dan gedung D tadi, dan juga utilisasi untuk sistem pencahayaannya seperti apa. Yang pertama mengenai passive design terlebih dahulu, yaitu tentang konstruksi dan orientasi bangunan. Jadi dilihat dari atas, bentuk UMN terutama gedung C dan gedung D ini seperti ini. Ada tamannya, ada gedung bulatnya atau gedung berwarna elips, ini gedung C dan gedung D. Pertama kali membangun gedung ini yang kami lihat adalah bagaimana dari sisi orientasinya terhadap arah subuh, utara, selatan, barat, dan timur. Nah, secara geografis UMN ini berada di belahan bumi bagian selatan, terutama C dan D, sehingga dibangunnya orientasinya agak sedikit ke timur menuju ke barat, yang didasarkan oleh posisi trajektori pergerakan sinar matahari. Nah, dari posisi ini sebenarnya sudah diarahkan bagaimana posisi kelas, karena gedung ini akan dipakai untuk kelas bagian besar, dan juga bagaimana untuk ruang-ruang yang lain seperti laboratorium dan pengkantoran. Nah, untuk sisi barat dan timur yang banyak terpapar oleh sinar matahari,
akan digunakan sebagai ruang-ruang servis seperti elevator dan toilet, sedangkan sisi utara dan selatan yang jarang terpapar oleh sinar matahari akan digunakan untuk ruang kelas, laboratorium, dan juga ruang-ruang perkantoran. Jadi tampilannya seperti ini, bentuk lingkar seperti ini. Jadi kita set bagaimana kelas ditaruh dan bagaimana ruang yang lainnya ditaruh. Oke, berikutnya terkait dengan orientasi bangunan, ini juga berlanjut ke arah double skin facade yang menjadi ikon dari gedung hemat energi milik hanya secara konstruksi gedung C dan gedung D tadi adalah fasad jendela atau window fasad berupa kaca. Lalu 1 meter setelah fasad tersebut ada aluminium berlubang yang kami sebut sebagai aluminium perforat. Jadi panel-panel aluminium yang berlubang. Gedung C dan gedung D ini dibungkus oleh panel tadi yang secara simulasi dapat mereduksi solar heat gain hingga 70%. Bagaimana cara mereduksinya nanti akan ada di belakang saya jelaskan terhadap kondisi fenomena pasifnya. Nah, tujuan utama dari double skin ini sebenarnya adalah kita ingin mendapatkan cahaya alami yang dapat mengurangi penggunaan cahaya buatan yang ada di dalam ruang kelas atau ruang perkantoran. Namun karena konten dari double skin facade ini tidak hanya dari cahaya alami, waktu dulu saya belajar fisika bangunan diajari Pak Nugroho, ada yang namanya insulasi udara, ada air gap, ada air enclosure. Itu ternyata adalah salah satu konstruksi yang sebenarnya bisa digunakan untuk menghemat energi dari sisi pengurangan panas dari seluruh selubung bangunan yang ada. Sehingga sebagai pemicu insulasi udara, area ini akan ada semacam area air gap yang akan digunakan untuk mereduksi panas yang masuk ke dalam, yang akan memapar dari fasad jendela ini. Nah, jendela pada ruang-ruang ini sebenarnya juga bisa dapat dibuka, ditutup, karena sirkulasi udara yang terjadi pada area antara fasad jendela dan fasad aluminium ini juga ada, sehingga ketika kita buka jendela akan terjadi aliran udara secara alamiah. Nah, keuntungan dari double skin facade ini adalah sebenarnya kalau kita bersinggung dengan skin facade tidak hanya ada aluminium tapi juga ada kaca, window glass facade. Gedung A, gedung B kami juga window glass facade, hanya saja secara sisi maintenance ternyata cukup merepotkan dari sisi cost, yaitu akan adanya gondola dibersihkan karena ada debu. Nah, dengan menggunakan aluminium ini ternyata tidak lumayan berdebu, dan juga cara pembersihannya juga tidak harus menggunakan gondola karena adanya area antara sisi jendela dengan sisi panel ini bisa dilewati oleh orang, sehingga proses untuk maintenance atau pembersihannya jauh lebih mudah dan juga lebih low budget. Nah, berikutnya ini dari double skin facade tadi. Bangunan yang ini dibungkus oleh panel aluminium. Jadi ini bagian luarnya seperti ini. Jadi ini udara luar. Ini panel yang dipasang-pasang. Lalu ini adalah air gap-nya. Jadi kira-kira jaraknya sekitar 1 meter. Nah, di sini sebenarnya ada udara yang sebenarnya terperangkap oleh antara panel dengan bagian jendela ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat proses heat transfer yang masuk dari luar ke air gap maupun ke dalam. Nah, di sini bisa dilihat untuk di luar ini secara pengukuran ada 31 derajat Celcius yang masuk ke dalam air gap ini sekitar 28 derajat Celcius, sedangkan yang akan kita set di dalam ini ada 23 derajat Celcius. Sehingga proses pereduksian solar heat gain ini terlihat bahwa kalau kita tidak pakai panel aluminium seperti ini, maka pendingin akan bekerja ekstra untuk menurunkan dari 31 derajat ke 23 derajat. Jadi ada sekitar 8 derajat Celcius. Nah, dengan adanya air gap seperti ini, turun 28 derajat Celcius, sehingga kinerjanya bisa turun kira-kira kurang dari 3 derajat Celcius. Dan itu dari hasil kalkulasi dan simulasi bisa mereduksi solar heat gain hingga 70%.
Lalu ketika Bapak Ibu melihat gedung UMN, ternyata pori-porinya itu memiliki pola atau tidak sama. Nah, ini kami disimulasikan berdasarkan radiometri. Ternyata panas yang terpapar oleh masing-masing jendela ini tidaklah sama. Karena tadi trajektori matahari terhadap satu permukaan itu tidaklah sama. Kenapa tidaklah sama? Ya karena utara, selatan, barat, dan timur memiliki panas yang diterima berbeda-beda. Nah, perbedaannya itu yang memicu adanya perbedaan dari diameter pola-pola bolongan tadi atau pori-pori tadi. Intinya dari pembedaan pola-pola tadi adalah semakin tinggi panas yang diterimakan oleh permukaan dinding yang ada di bagian-bagian ini, terutama yang merah-merah ini, maka pori-porinya akan semakin kecil. Ketika panasnya tidak terlalu tinggi, maka akan semakin membesar. Jadi konsep seperti itu yang digunakan dalam panel double skin facade aluminium perforated atau aluminium berlubang. Nah, berikutnya dari sisi yang lain, UMM juga hampir 70% area gedungnya adalah open space, dalam artian sebagaimana mungkin udara-udara yang ada di luar kita manfaatkan sehingga penggunaan air conditioner atau aircon ini bisa kita batasi, ya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah area lantai kantin di lantai 1 gedung C. Ini tempat biasanya mahasiswa, dosen melakukan aktivitas makan, ngobrol, bimbingan akademik, dan juga kegiatan-kegiatan diskusi yang lainnya. Di sini tidak ada AC karena ruang terbuka, sehingga akan adanya udara yang mengalir dari penghijauan yang ada di sekitar UMN. Nah, area parkir, basement, kantin, seluruh koridor lantai hingga pekarangan interior lantai paling atas, ini lantai paling atas di inkubator bisnis tadi, sama sekali tidak menggunakan air conditioner, jadi full dari sirkulasi udara yang ada di sekitarnya. Karena kami menyadari bahwa yang namanya energi dihabiskan ada dua yang utama. Yang pertama dari aircon, yang kedua dari lighting, sisanya dari energi yang lainnya seperti device dan juga hal-hal yang lain. Untuk area parkir, nah di sini area parkir ini tidak menggunakan exhaust fan yang relatif mengkonsumsi energi listrik, tapi di sini ada yang namanya cerobong. Jadi kalau bisa dilihat yang tadi ini ada cerobong. Cerobong ini sebenarnya dibentuk dari basement, kantin, hingga ke rooftop lantai 3. Ya. Jadi yang seperti ini. Ini ada bolongan seperti ini. Ini ada pepohonan yang merupakan cerobong yang bisa mengakses hingga ke basement parkir. Nah, konsep utamanya adalah kita ingin mereduksi heat dan juga menjaga pertukaran udara yang ada di parkiran agar sesuai dengan kondisi yang ada atau sesuai dengan standar yang ada, sehingga dibuatlah suatu cerobong dengan konsep stack effect sebagai sistem ventilasi udara. Nah, proses stack effect ini merupakan driven dari perbedaan thermal dan juga perbedaan temperatur yang terjadi antara permukaan selubung yang ada di parkiran dan juga ketinggian dari cerobong dan juga hasil produksi oksigen dari pohon yang berada di dalam cerobong, sehingga bagian atas udara akan jadi udara panas akan dikeluarkan melalui cerobong ke atas dan udara dingin akan mengalir dari pohon ini ke dalam area parkiran. Sehingga di sini dari sisi ventilasi udaranya, parkiran tidak perlu menggunakan exhaust fan, tapi cukup menggunakan cerobong dari stack effect ini, ya, atau kita sebutnya sebagai chimney stack effect. Nah, untuk pengukuran yang sudah dilakukan, di sini didapatkan kisarannya rata-rata sekitar 7,6 hingga 11 pergantian udara yang dicapai hingga 1 jam, sehingga cukup. Berdasarkan juga survei dari beberapa pengguna parkiran, tidak terlalu banyak mengeluhkan adanya ketidaknyamanan thermal yang ada di bagian parkiran. Ini seluruh parkiran dari gedung C dan juga gedung D. Jadi
visualisasi seperti ini. Ini di bagian parkir, ini di kantin, ini gambar teknisnya seperti ini kira-kira. Ada udara yang mengalir dari dalam keluar. Karena kalau kita berbicara seperti ini, ya menyinggung karena saya dari teknik fisika, ya lebih ke arah fisiknya seperti apa. Ya umumnya seperti kalau udara panas, biasanya lebih suka keluar ruangan, udara dingin biasanya lebih suka ke dalam ruangan yang lebih sempit. Kira-kira istilahnya seperti itu. Nah, berikutnya dari ventilasi natural tadi, ini kantin masih sama, di mana ada penghijauan yang berada di bagian pinggir-pinggir kantin, ada berbagai macam pohon yang ditanam, dan pohon ini selalu dirawat, sehingga udara-udara yang ada di sini bisa kita sebut sebagai pengkondisian microclimate change, jadi ada semacam suhu udara yang direkayasa yang akan membuat keadaan di sekitar open space ini lebih sejuk jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Lantai pertama yang digunakan sebagai kantin dan juga pusat kegiatan siswa ini dirancang sebagai konsep terbuka sehingga mahasiswa yang mungkin tidak makan di kantin bisa mengerjakan pekerjaan tugas di sini selama kemarin tidak ada pandemi COVID. Ya. Nah, lalu berikutnya di sini sebelum pandemi COVID bisa dilihat bahwa ini lantai 1 gedung D ya yang ini. Sorry, ini gedung C, lantai 1. Ini mahasiswa masih banyak melakukan diskusi, belajar, karena juga ada WiFi yang sudah disediakan oleh UMN, dan tidak ada sesuatu yang dikeluhkan dari sisi kenyamanan termal. Bahkan dari sisi pengukuran sendiri, aliran udara yang berada di kantin, ini berkisar 2,87 meter per detik dengan standar yang ada 1-3 untuk kenyamanan termal, sehingga masih cukup untuk memberikan tingkat kenyamanan yang ada di sekitar ruang ini. Jadi mostly untuk lantai 1, parkir, kantin, lantai atas itu tidak menggunakan AC, tapi pure menggunakan ventilasi natural. Berikutnya dari sisi koridor yang ada di lantai 2, 3, sampai lantai 10. Karena sistem ruangannya itu seperti ini, jadi ruangannya terbagi menjadi ruang kelas seperti ini. Di sini tidak terpakai karena tadi kondisi barat dan timur terpapar sinar matahari, jadi sebisa mungkin jangan ada aktivitas ruang kelas. Di bagian sini juga ruang kelas, sehingga tadi kan di bagian double skin facade itu ada air gap yang mengalir dari sisi outer ini, sehingga udara yang bergerak bisa muncul dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sehingga adanya pergerakan aliran udara. Nah, pergerakan aliran udara ini yang membuat kondisi koridor ini selalu terpapar oleh profil udara. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan AC yang berada di koridor-koridor UMN. Jadi ada aliran udaranya. Ya. Nah, koridor ini menempati sekitar 24% dari total luas area terlantainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang energi, ya energi yang bisa dihemat ya sebesar 24% tadi. Ya. Di area ini siswa akan berjalan, bercakap-cakap, bisa juga menunggu pergantian jam kelas tanpa mengeluhkan adanya keluhan kenyamanan termal seperti panas atau gerah, biasanya jarang. Ya. Nah, ini untuk natural lighting. Berikutnya, mengenai natural lighting sendiri, di UMN bisa dilihat dari gambar udara di sini. Di sini ada semacam cerobong-cerobong ya, dan juga ada panel-panelnya. Sebenarnya panelnya tidak tertutup rapat, tapi ada pori-porinya yang tadi saya katakan, panel aluminium berlubang atau aluminium perforated, di mana cahaya bisa masuk. Di bagian kantin ini taman, ini ada bolong-bolong. Sebenarnya ini adalah kaca atau jendela, di mana pencahayaan alami juga dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Kalau tadi disinggung bahwa yang namanya cahaya alami itu sangat bagus, tapi ada sedikit kecenderungan bahwa penggunaan cahaya matahari yang berlebih dapat mengganggu aktivitas karena adanya glare, silau, dan juga kegerahan. Itu sebenarnya dari UMN juga sangat mengantisipasi, sehingga kalau kita belajar teori fisika bangunan, ada yang namanya light transmittance dan juga shading coefficient, di mana ketika nilai itu tercapai lebih dari 1, maka bisa dikatakan kondisi yang terjadi kita lebih menerima cahaya daripada menerima panas.
Dan itu juga yang dilakukan oleh teman-teman di UMN dalam membangun sumur-sumur cahaya yang berasal dari lantai 3 menuju ke lantai paling dasar. Dan ini ada beberapa macam luas-luasnya, sehingga bisa beberapa lantai yang ada di dalam sudah cukup terpapar oleh cahaya alami. Ya. Nah, ini secara lebih dekatnya, jadi ada natural lighting, jadi ada cahayanya juga, ada lempengan kaca, lalu dipaparkan. Dari ini kelihatannya bukan lampu, tapi ini cahaya dari cahaya alami, natural lighting-nya. Jadi pencahayaan alami ini dimanfaatkan secara optimal baik di kelas maupun juga di area terbuka seperti di kantin tadi juga menggunakan natural lighting. Hampir 80% space bangunan di UMN ini menggunakan cahaya alami tanpa mengganggu aktivitas dari efek cahaya alami berlebihan. Di sini cara pengukuran LT per SC-nya lebih dari 2, jadi secara umum bisa dikatakan kita lebih menerima cahaya daripada menerima panas. Nah, untuk di kelas sendiri ternyata pencahayaan alami juga kita manfaatkan secara optimal, di mana pori-pori tadi yang tujuan utamanya untuk memberikan cahaya ternyata tidak terlalu menyilaukan. Ya, karena tadi proses untuk orientasi bangunan juga udah dipikirkan dari awal-awal. Jadi kita kebanyakan mendapatkan cahaya langsungnya dari langit, bukan langsung dari matahari yang dapat menyebabkan kesilauan dan panas. Nah, untuk meningkatkan atau memaksimalkan dari cahaya alami ini sendiri, beberapa bangunan di UMN, terutama gedung C dan gedung D, kita cat dengan warna putih sehingga refleksinya jauh lebih maksimal ketika kita menggunakan warna yang lebih gelap. Dan ini juga sangat membantu proses pembelajaran yang ada di dalam ruang kelas ini. Jadi tidak terlalu gelap. Kalau misalkan ada mendung pun sudah disediakan lampu buatan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini natural lighting di bagian open space yang lain. Jadi masih menggunakan natural lighting untuk kegiatan penghijauan seperti ini secara minimalis. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, biasanya anak-anak mahasiswa yang biasanya udah lagi jenuh, yang lagi ingin istirahat, biasanya sambil kesini ngobrol, sambil foto-foto, biasanya juga menggunakan hal-hal seperti ini untuk merelaksasi diri, ya, karena sudah cukup nyaman untuk dihuni atau untuk ditempati. Nah, setelah dari passive design, berikutnya kita menuju ke active design, karena tidak mungkin gedung hemat energi tidak menggunakan air conditioning, pasti ada active design-nya dan juga pasti juga menggunakan pencahayaan buatan. Tapi tentunya di dalam mengimplementasi active design ini ada berbagai macam kalkulasi dan juga pertimbangan bagaimana active design ini bisa diminimalisir seminimal mungkin. Yang pertama adalah untuk AC atau air conditioning. Pada gedung C ini terdiri dari berbagai macam ruang yang di cover ini hanya 1,5 hektar saja, jadi hanya 70% saja yang pakai ventilasi alami, 30%-nya pakai aircon atau air conditioner yang tersebar di kelas, laboratorium, biro perkantoran, dan juga lecture hall. Nah, kondisi ruang ber-AC ini diproduksi dari sistem tekanan positif yang kita kendalikan melalui chiller magnetik dan kita distribusikan udara dingin dengan menggunakan 120 unit FCU. Ya. Lalu ruang diset 23 sampai 25 derajat Celcius sesuai dengan kenyamanan thermal yang distandarkan oleh ASRAE dengan kelembapan relatif 65 sampai 70%. Nah, chiller ini beroperasi hanya dari jam 7 pagi sampai 7 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, di sini sudah berperan nih yang namanya manajemen energi. Bagaimana kalau misalkan ada kelas yang dipakai pada hari-hari ini. Ketika dipakai, maka semuanya akan nyala. Nah, di UMN kami mengantisipasi ada beberapa ruang, terutama di lantai 3, itu menggunakan AC split tipe inverter yang beroperasi selama 24 jam. Jadi ketika ada mahasiswa yang nginap, atau ada rapat di luar jam kerja, atau ada kegiatan yang lainnya, kita arahkan ke ruang-ruang yang menggunakan AC tipe split. Untuk pompa dan motor juga menggunakan variable speed driver sehingga bisa mengefisiensikan energi dan juga memperpanjang umur dari mesin-mesin yang dipakai.
Untuk lighting sendiri di UMN, sistem pencahayaannya menggunakan luminaire seperti TL5 fluorescent dan juga LED Philips. Tapi untuk sistem pencahayaannya kami di sini lebih melihat zonasi. Jadi tidak semua lampu ini dinyalakan secara paralel. Jadi ada 3 saklar yang kita gunakan di dalam satu kelas. Jadi ketika pagi hari semuanya masih terpapar oleh cahaya matahari dan masih oke, tidak perlu dinyalakan. Tetapi ketika sudah gelap, kita bisa nyalakan 1 atau 2 tergantung dari kenyamanan visual yang didapatkan pada saat kita melakukan kegiatan belajar atau kegiatan yang lainnya. Jadi kita melakukan zonasi dengan menggunakan saklar, tidak menggunakan dimmer. Jadi sistemnya masih tidak menggunakan dynamic lighting, tapi itu sudah cukup untuk mengantisipasi penggunaan energi berlebih dari sisi pencahayaan. Untuk konsumsi listrik secara keseluruhan dari UMN sendiri, lighting sekitar 10,8, komputer 3,1, AC 32, total konsumsi energinya 45,9. Tapi kalau kita melihat indikasi secara totalnya, untuk gedung C saja, ini 32.000 meter persegi, konsumsi listriknya 200 kW per hour per meter persegi per tahun, tapi NMT ini New Media Tower atau gedung C hanya mengkonsumsi 65,7 kWh per meter square per tahun, sehingga dari hasil kalkulasi ini hemat hingga 67% dari apa yang sudah dilakukan dari sisi aktif desain maupun juga pasif desain. Untuk gedung D sampai sekarang masih belum dilakukan commissioning untuk pengukuran ini, karena masih terhambat oleh beberapa hal, terutama sekarang kita tidak mungkin melakukan pengukuran karena kondisinya tidak ideal, semuanya masih kosong, belajar dari rumah semuanya, jadi agak susah untuk mengukur secara real untuk keseluruhan konsumsi energi yang sudah digunakan. Tapi untuk tahun 2018, tahun 2019 kami sudah melakukan pengukuran konsumsi energi, penggunaan PLN, untuk seluruh gedung UMN dari Juli 18 sampai Juli 19, ini untuk indeks konsumsi energinya, gedung kampus sekitar 160 kWh per meter square per tahun, sedangkan UMN ini untuk seluruh gedung 63 kWh per meter square per tahun, jadi kita bisa lebih hemat lebih dari 60%. Untuk gas ini kami juga menggunakan gas sebenarnya untuk di gedung A dan gedung B, tapi saya tidak terlalu ingin menjelaskan karena gas ini dari vendor PGN ya, agak susah juga untuk menjelaskan seperti apa, karena kalau listrik kita hemat harganya akan turun, tapi kalau gas kita gunakannya lebih atau tidak, harganya tetap sama sesuai dengan kategorinya, jadi kira-kira seperti itu. Berikutnya dari sisi yang lain, ini penelitian yang kami lakukan kemarin. Dari sisi efisiensi energi yang dilakukan UMN tidak hanya berhenti dari desain bangunan, tapi masih ada 4 tantangan yang lain, yaitu tentang penggunaan peralatan hemat energi, dan juga perilaku dan kebiasaan pengguna atau user, pengaturan atau kebijakan organisasi, 5 juga penggunaan energi listrik alternatif yang bisa diperbaharui. Ini semua kami sedang menggodok ini dalam lingkup penelitian internal manajemen energi, jadi tidak hanya dari desain bangunan saja. Karena kalau desain bangunan sudah hemat, perilakunya tidak hemat, ya tetap saja akan ada loss energi yang terjadi. Hingga bagaimana yang tadinya sudah hemat 60%, bisa kita dorong lagi agar bisa lebih hemat lagi. Ya tadi seperti penggunaan listrik di ruang-ruang tertentu, penggunaan satu ruang untuk beberapa dosen yang menjadwalkan ulang kuliah, itu juga sama seperti itu. Jadi ini sifatnya lebih ke manajemen energi dibandingkan dengan konsep efisiensi energi dari bangunan. Untuk beberapa hal yang lain, selain dari hemat energi dari sisi kelistrikan, UMN juga sebenarnya melihat hemat energi itu tidak hanya dari sisi efisiensi energi saja. Karena kalau kita melihat dari rating tools yang dikeluarkan oleh GPKI selaku biro yang mengeluarkan parameter mengenai green building, ada satu hal lagi yaitu mengenai pengelolaan air, karena air juga termasuk dalam energi. Jadi kita juga harus bisa mengelola air agar bisa lebih hemat. Nah, ini akan saya paparkan sedikit mengenai pengelolaan air yang ada di UMN, karena kita juga concern ke situ untuk melakukan kegiatan penghematan energi. Yang pertama,
air yang digunakan di UMN ini adalah air pump dari developer estate, air hujan, air kotor juga dipakai untuk toilet dan urinoir, dari toilet dan urinoir, ada juga air bekas dari wastafel, floor drain, dan juga dapur kantin. Sebisa mungkin UMN ini menginginkan tidak ada air yang terbuang, ya. Jadi seluruh airnya bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya adalah yang pertama kita membuat yang namanya sumur resapan atau ya, jadi ada roof drain, ini dari lantai atas kita salurkan ke tanah, juga ada sumur resapan yang ada di tanah-tanah, ada juga yang ada di selokan, ada juga ada di sekeliling gedung. Jadi tidak akan ada yang namanya air hujan yang menggenang di area UMN, kita salurkan ke ground-nya lagi. Dan gedung UMN ini awalnya hanya ada 30 titik, kita perbanyak lagi menjadi 80 titik sumur resapan. Berikutnya dari pengelolaan air kembali, untuk air dari penggunaan toilet, ini sebenarnya kita gunakan kembali, kita recycle. Di mana jet shower kita menggunakan air bersih, air kotor kita salurkan ke STP, dan juga inlet flushing dari air recycle. Jadi di sini ada beberapa air yang sebenarnya kita recycle untuk penggunaan toilet. Ya. Ini juga sama, di toilet ada wastafel menggunakan air bersih, tapi air kotornya kita salurkan ke STP atau sewage treatment plant. Nah, untuk zinc-nya juga di sini menggunakan air bersih, tapi air kotornya kita salurkan ke STP. Jadi semua air kotor kita salurkan ke STP untuk kita uraikan. Nah, bagaimana cara treatmentnya? Yang pertama, sebelum diolah, air limbah disaring pada unit screen, menyaring sampah-sampah plastik yang masih masuk ke dalam saluran air. Lalu juga ada basket screen, ini pemisahan minyak dan lemak yang tercampur pada air limbah, dan minyak dan lemak ini dikumpulkan pada bak grease collector. Lalu ini tampilan dari sewage treatment plant kami yang ada di gedung C lantai paling bawah, ada STP-nya, diolah secara biologis, yaitu proses penguraian polutan menggunakan bakteri aerobik untuk menguraikan air ini menjadi air yang lebih jernih lagi atau lebih baik. Dan di sini juga ada biomedia, jadi dalam ruang aerob dilengkapi dengan biomedia, yaitu menggunakan PVC tipis bergelombang seperti sarang tawon. Jadi ini salah satu fasilitas yang ada di sewage treatment plant. Nah, berikutnya lagi ada tahapan lain yaitu clarifier tank, yaitu materi padat terpisah dengan air. Ada proses klorinisasi untuk membunuh bakteri-bakteri aerobik tadi, dan juga ada filter pasir. Jadi air dari recycle ini nanti akan kita gunakan kembali. Penggunaannya untuk apa? Ada 3. Yang pertama tadi untuk flushing toilet. Yang kedua untuk menyiram tanaman. Lalu berikutnya ada pendinginan mesin cooling tower yang ada di gedung A lantai atas. Nah, untuk area penghijauan di UMN sendiri juga bisa dilihat dari tampak atas ada pohon penghijauan, dan ini juga salah satu sarana atau fasilitas dari UMN untuk memberikan efek penghijauan sehingga orang-orang yang berjalan di sekitar ini, di lorong, di koridor, tidak akan merasakan kepanasan karena udaranya cukup relatif sejuk ketika kita berjalan di area penghijauan seperti ini. Berikutnya ini gambaran-gambaran mengenai penghijauan yang ada di UMN. Jadi ini lantai 3, gedung C dan gedung D terkoneksi dengan satu lantai ini. Ini tadi ada light well-nya atau sumber cahayanya. Ini ada chimney untuk cerobong tadi yang digunakan sebagai stack effect agar sirkulasi udara yang ada di basement bisa berinteraksi dengan udara yang ada di luar ini. Berikutnya, ini penghijauan yang ada di UMN juga masih sama. Ini di area belakang. Ini di area belakang juga. Ini di lantai 1 di Skystar Venture. Lantai 12 gedung C yang paling atas. Jadi tidak ada air conditioner. Juga ada penghijauan, ada pohon. Ketika ada hujan ya basah, tapi ada salurannya untuk mengalirkan air hujan tadi ke drainase.
Berikutnya tentang material. Untuk material sendiri di UMN, terutama gedung C dan gedung D tadi, material yang dipilih adalah menggunakan M-System yang berfungsi sebagai insulasi untuk mengurangi thermal bridging. Nah, kalau teman-teman yang belajar atau Bapak Ibu yang mengerti tentang heat transfer pasti pernah mendengar yang namanya thermal bridging, yaitu proses konduktansi dan konveksi dari luar ke dalam. Seperti apa? M-System ini berupa superform, ada steel wire mesh, dan juga ada beton yang diterapkan pada semua tembok, kecuali tembok struktur. Dan panel M ini sifatnya cukup ringan sehingga mudah diinstal dan menyediakan insulasi udara sehingga dapat meminimalkan noise dari luar ke dalam. Nah, untuk berikutnya ini mengenai maintenance dan manajemen. Untuk dari sisi low energy maintenance, untuk menghemat energi, kondisi udara dan lampu akan dimatikan di ruang kelas yang tidak digunakan, bahkan tidak jarang pencahayaan tidak diperlukan karena pencahayaan alami dari kulit yang berlubang sudah cukup dan nyaman untuk pembelajaran. Dan tim teman-teman dari building management biasanya mereka sudah mendapatkan tabel harian dari sistem Biro Informasi Akademik. Jadi kami punya sistem yang namanya my.umn.ac.id yang isinya ada jadwal penggunaan ruang, dan di mana beberapa menu yang ada itu bisa di-share terhadap departemen biro yang lain. Nah, ketika ada jadwal itu, tim building management dapat bertanggung jawab dalam penyalaan dan pematian atau pemadaman listrik AC maupun juga listrik dari lampu. Gedung C dan gedung D sendiri beroperasi dari Senin Jumat 8 sampai jam 5, sehingga akan dinyalakan dari jam 7 sampai dimatikan jam 7 malam. Dan untuk busnya sendiri atau building automation pada beberapa gedung, tapi masih sifatnya manual, tidak otomatis ya. Jadi untuk gedung A, gedung B sendiri, untuk perkantoran biasanya jam 5 mati. Jadi biasanya itu sudah alarm buat karyawan disuruh pulang biasanya, karena udah kepanasan kalau nggak keluar-keluar. Ya. Berikutnya low budget maintenance. Low budget maintenance ini yang tadi saya katakan, fasad di kulit ganda dirancang sebagai perawatan gratis. Jadi biasanya kalau kita pakai fasad gelas, mesti pakai gondola dulu dibersihkan dari luar. Tapi karena ini ada air gap tadi, ada space panjang 1 meter, jadi teman-teman yang membersihkan di bagian office boy, dia langsung bisa berjalan dan membersihkan jendela ini. Dan juga bisa membersihkan panel-panel ini. Dan panel ini juga terbuat dari aluminium yang resiko untuk dia rusaknya juga tidak terlalu banyak ketika kita menggunakan material yang lain. Ya. Nah, jika debu menempel, maka angin atau hujan akan membersihkannya. Secara desain gedung C dan D tadi tidak menggunakan gondola ya. Jadi bisa berjalan dari satu sisi ke sisi yang lain. Untuk hal-hal yang lain dari UMN sendiri sampai sekarang, untuk konsep hemat energinya masih terus dilaksanakan, tidak hanya dari gedungnya, lalu juga tadi ada masih berjalan untuk penelitian manajemen energinya dari sisi user dan organisasi. Lalu juga yang lain di sini saya sampaikan ada lampu penerangan jalan yang sudah kita gunakan dengan menggunakan panel surya. Lalu juga ada kegiatan yang lain untuk mendukung mahasiswa untuk keluar-keluar bisa menggunakan bike, jadi tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi lagi, sehingga bisa mengurangi polusi ya kalau kita menggunakan kendaraan pribadi. Tapi sekarang ini masih nganggur, masih COVID, jadi tidak dipergunakan, masih jadi pajangan di kampus saja sampai sekarang. Nah, ini mungkin terakhir dari saya sebagai penutup presentasi hari ini. Tentunya highlight dari efisiensi energi yang ada di UMN meliputi ada 6 minimal, yaitu yang bisa disampaikan. Ada double skin facade, ada natural ventilation, natural lighting, ada building orientation, ada sewage treatment plan, dan juga ada 80 titik sumur resapan. Oke, baik. Demikian Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, jika bisa saya jawab, akan bisa saya jawab sebisa saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Salehudin, presentasinya tentang gedung UMN yang sangat bagus. Ini ada pertanyaan dari chat ya ini ya. Pertama nih Pak Paul Wijaya.
Pak Paul Wijaya, untuk area kantin lantai 1 yang menggunakan ventilasi alami, apakah dilakukan pengukuran kualitas udara? Bagaimana dengan konsentrasi pencemar dari luar? Silakan Pak. Untuk yang pengukuran RC per hour di kantin, seingat saya masih belum dilakukan, Pak. Untuk bagaimana kontaminannya, polutannya bagaimana itu belum dilakukan. Pengukuran apakah sudah sesuai dengan standarnya atau tidak. Karena memang untuk area kantin memang fully tidak menggunakan AC, Pak, sebenarnya. Masih profil udara dari lingkungan sekitarnya. Tapi kalau kita lihat, Pak, dari gambar ini saja, sebenarnya kan penghijauan ini juga digunakan sebagai filter polutan ya, Pak, ya. Jadi kantin itu berada di bawah sini, Pak, di bawah sini. Jadi ini area penghijauannya. Jadi penghijauan ini juga digunakan sebagai filter polusi yang berada di luar selain filter noise. Tapi untuk pengukuran secara kuantitatifnya, seingat saya masih belum dilakukan. Berikutnya dari Pak Satrio Pangarso. Perpres nomor 22 tahun 2017 mengamanatkan untuk memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 30% dari luas atap untuk seluruh bangunan pemerintah dan 25% dari luas atap bangunan mewah, komplek perumahan apartemen, komplek melalui izin mendirikan bangunan IMB. Apakah UMN pernah mempertimbangkan pemakaian sel surya melalui Building Integrated PV, BIPV? Sebenarnya saat ini kami sudah merencanakan, Pak, untuk membangun PV di area pekarangan ini. Tapi sampai saat ini sebenarnya masih kami godok kembali, Pak. Kemarin juga ada beberapa tawaran dari teman-teman vendor yang ada di Bandung untuk memasang PV yang ada di lantai 3 rooftop ini. Tapi kan sebenarnya dari apa yang kami kerjakan sekarang ini, sebenarnya kan untuk membangun PV itu sebenarnya dari konsep kami adalah bagaimana sektor energi mana yang kita perlukan untuk diintegrasikan dengan PV tadi. Kalau misalkan kemarin yang diinisiasikan adalah kita pengen parkirannya listriknya pakai PV, ya. Tapi kalau misalkan membangun PV-nya sendiri itu juga masih dalam studi untuk melakukan kelayakannya, Pak. Misalkan seperti di sini, Pak. Kalau kita memasang panel surya di sini, ada kemungkinan gedung ini akan menjadi shading, nggak akan optimal cahaya yang akan terpapar oleh dari PV tadi. Kemarin sempat diusulkan untuk dibangunnya di gedung B, tapi kalau kita bangun di gedung B yang ini, nanti keperluannya buat apa PV tadi? Jangan sampai kita sudah bangun banyak PV-nya, orientasi utilisasinya tidak tahu mau kemana. Nah itu sekarang masih dalam pembicaraan yang cukup hangat kita bicarakan di teman-teman UMN ini, Pak. Jadi kita memang berpikir untuk menggunakan PV, tapi masih dalam proses untuk penggodokannya lebih real dan lebih realistisnya untuk digunakan untuk apa. Jangan saat ini yang lagi dipikirkan adalah bagaimana kita bisa mengganti energi listrik yang ada di parkiran menjadi energi dari PV tadi, hingga prosesnya masih terbentur penempatan atau posisi dari PV tadi di mana. Itu sih, Pak, sebenarnya. Berikutnya dari Pak Hasan Satikun. Izin bertanya, untuk ruang parkir bagaimana mengatur kualitas dan volume udara yang dibutuhkan bila kendaraan bertambah? Terima kasih. Ya, Pak, jadi itu juga menjadi konsen kami juga waktu di awal pada saat kita membangun gedung ini. Membangun gedung, parkir juga nambah di sini. Nah, ketika itu ditambah, kemarin kami juga dari sisi konstruksi berarti konsentrasi udara pergantian udara yang ada di parkir juga ditambah, sehingga di sini bisa dilihat bahwa kami juga menambah beberapa cerobong baru yang ada di gedung yang baru. Jadi ada beberapa pohon yang kita tanam melalui cerobong yang juga digunakan hal yang sama untuk gedung C ini. Jadi tidak hanya ada di gedung C. Berarti menambah pasokan parkiran, juga menambah volume udara dengan memanfaatkan cerobong cimini ini, Pak. Berikutnya dari Pak Budi Kartadinata. Apakah Superfoam itu aman bagi kesehatan?
Apakah superfoam ini akan mengeluarkan gas berbahaya yang bersifat karsinogenik bila terkena panas? Apakah materi presentasi, bisa di-share ya, nanti kita share yang materi presentasinya. Untuk dibilang berbahaya selama ini kami masih belum melihat keputusan menggunakan material M system ini ya tadi Pak, untuk dari sisinya bukan dari sisi melihat apakah dia secara biologis beracun atau tidak, tapi dari sisi konduktivitas pada saat thermal bridging. Jadi kita mungkin itu nanti bisa jadi salah satu kegiatan kami untuk melakukan penelitian atau melakukan pengkajian apakah material yang udah dipasang oleh UMN ini bisa sehat dari sisi huniannya atau tidak. Tapi untuk dari pengujian dan pemberlakuannya masih belum kita lakukan. Jadi saya masih belum bisa menjawab untuk hal yang itu, Pak. Yang dari chat sudah habis. Ini barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Silakan. Saya Pak Edi. Oh ya, Pak Nugroho, silakan. Tuh, udah langsung ketawa nih yang mau jawab nih. Aduh, ditanya sendiri. Sorry, Pak. Ya, Pak Deden. Ya. Itu yang pertama, yang merancang area ini termasuk gedungnya siapa? Lalu yang kedua, saya lihat ASEAN Energy Award 2014, juara 1, 2019, runner-up 1 atau apa itu ya? Runner-up pertama, Pak. Runner-up pertama. Kenapa turun atau apakah ada yang lain yang lebih bagus begitu? Silakan bisa diceritakan. Terima kasih. Untuk perancang gedung ini sebenarnya ada dua, jadi ada UMN yang terlibat sebagai pengawasan konstruksi, Pak Budiman dari PT di simulasi energinya dari Sinergi Efisiensi Solution, di mana di dalamnya juga ada teman-teman dari teknik fisika. Jadi ada berbagai macam keilmuan yang juga masuk dalam perancangan konstruksi gedung hemat energi ini. Lalu untuk yang kedua, kemarin memang kami kalah, Pak, untuk yang, bukan kalah sih, ada yang lebih baik dari kami, yaitu dari teman-teman dari Singapura, kalau nggak salah NUS atau NTU yang juara 1. Ya dari sisi, sebenarnya ini Pak, konteksnya itu dari sisi gedung D itu sebenarnya gedung ini secara okupansi ini masih belum 100% digunakan sebenarnya, Pak. Jadi masih ada beberapa lantai itu yang masih belum digunakan. Jadi ada beberapa data yang sebenarnya kalau misalkan itu sudah selesai, dan juga kemarin persiapan untuk dokumentasinya ke sana jauh lebih baik, mungkin adakan untuk bisa juara 1. Jadi ada faktor kesiapan juga untuk melaporkan itu. Jadi kemarin pun pada saat kita, jadi kan untuk masuk ke ASEAN Energy Award itu kan kita harus mengikuti dulu seleksi berdasarkan penghargaan Subroto Award yang diselenggarakan oleh DJ EBTKE sebenarnya, KSDM. Nah, pada saat mengikuti lomba itu pun sebenarnya gedung D ini masih belum siap sebenarnya untuk diikut sertakan di dalam penghargaan Subroto Award itu. Tapi karena pada saat itu yang saya dengar itu kalau bisa diminta deh untuk ikut serta. Dan pada itu pun yang meminta pada saat kami menyelenggarakan kegiatan seminar Green Building dan Energi Seminar yang langsung mendatangkan pada saat itu mantan direkturnya Pak Rida Mulyana untuk ikut serta dalam penghargaan Subroto Award pada tahun 2018 kalau nggak salah. Yaitu udah ditunggu dan ya udah kita kirimkan proposalnya. Dan itu kita dapat juara 3, bukan juara 1, bukan juara 2. Tapi meskipun kami juara 3, tetap diikut sertakan ke ajang ASEAN Energy Award dan ya kami harus puas untuk dapat juara first runner up untuk yang gedung D ini. Gitu Pak sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Deden. Terima kasih. Ya, ini lanjut pertanyaan ini dari Pak Kuntoro. Izin bertanya, 1, terkait desain konsep gedung dengan double skin, tadi disampaikan bahwa kegiatan maintenance dapat dilakukan di area gap udara antara dinding kaca dan fasad aluminium.
Apakah dengan demikian kegiatan maintenance dinding luar kaca jadi tidak perlu? Kemudian pertanyaan nomor 2, untuk desain ventilasi natural, bagaimana penentuan kriteria kecepatan angin sebagai dasar penentuan visible tidaknya untuk dibuatkan cerobong pengganti exhaust fan? Oke, untuk yang pertama tadi mengenai maintenance ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya panelnya ini dari aluminium Pak. Jadi tidak apa ya, kalau besi kan dia gampang karatan ya. Jadi harus diganti lagi. Kalau aluminium ini sebenarnya dari sisi materialnya juga dibersihkannya itu cukup hanya dibersihkan air hujan saja sudah jadi bersih Pak dari luarnya. Jadi tidak perlu ekstra lagi sampai ngelap-ngelap keluarnya, itu tidak perlu lagi. Nah, untuk yang ininya ya perlu dilap kembali karena ada kotoran mungkin yang masih tidak terfilter, jadi bisa dibersihkan kembali. Tapi ya itu, keuntungannya kita tidak perlu pakai gondola lagi, hanya orang lewat langsung bisa dibersihkan. Lalu untuk tadi yang berikutnya apa Pak, yang mengenai desain ventilasi natural, bagaimana penentuan kriteria kecepatan angin sebagai dasar penentuan visible tidaknya untuk dibuatkan cerobong pengganti exhaust fan? Oke, sebenarnya itu cukup teknis sih Pak untuk menjawab itu, saya juga kurang confident untuk menjawab. Untuk exhaust fan sendiri, bagaimana cara kita merancangnya, yang jelas dilihat dulu dari area luas parkir yang akan digunakan. Lagi belajar mengenai bagaimana cara membuat suatu perhitungan air change yang ada di dalam satu ruangan. Kan kita perlu kondisi berapa kepadatannya, lalu berapa standar yang diperlukan. Tetapi untuk dikaitkan dengan cerobongnya ini sendiri, dari UMN sendiri sih hanya melihat, saya coba besarkan ya, melihat dari sisi kondisi bagian ujung ini Pak, tapi saya belum bisa menjawab teknisnya bagaimana cerobong ini bisa diset seperti ini. Hanya saja yang diinginkan adalah bagaimana udara-udara yang terdapat udara panas yang ada di dalam cerobong ini bisa dikeluarkan dari masing-masing sisi ini Pak. Tapi untuk teknis lebih lanjutnya terhadap perkumpulan ininya saya masih belum bisa menjawab untuk hal itu. Oke, berikutnya Pak Agus Hadi Santoso, silakan bertanya. Baik Pak, mohon izin bertanya. Silakan Pak. Seperti kita ketahui kan akhir-akhir ini juga banyak katakanlah spreading dari COVID-19 itu di gedung-gedung perkantoran. Saya ingin pendapat dari pembicara itu apakah dengan desain yang sekarang pada gedung UMN ini sudah artinya bisa mengatasi COVID itu, atau bagaimana pendapat pemakalah tentang desain sistem venting dan sirkulasi pada gedung untuk menangani COVID ini, artinya dalam era pandemi COVID ini itu bisa didesain menyesuaikan dengan kondisi yang tentang cara penyebaran COVID ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya, pertanyaannya Pak cukup baik sekali, dan itu juga jadi sebenarnya pembicaraan kami juga di UMN ini bagaimana melihat COVID sekarang. Apakah gedung UMN ini masih bisa digunakan untuk beraktivitas dari sisi fitur yang sudah ada? Yang pertama Pak, yang sering kami coba bahas untuk ruang tertutup seperti ini, sebenarnya agak susah untuk melakukan aktivitas dengan masa seperti ini karena sirkulasi udara itu masih tetap terjadi berada di dalam ruangan yang masih terisolasi. Salah satu solusi yang diberikan, ada beberapa solusi. Yang pertama adalah menggunakan sistem, yaitu dengan menggunakan DOAS atau Dedicated Outdoor Air System, di mana sistem ini merupakan sistem HVAC yang terdiri dari ventilasi outdoor yang dapat digunakan untuk mensirkulasikan udara dari dalam keluar. Nah itu, tapi untuk UMN sendiri masih belum bisa untuk mengganti sistem yang sudah ada menjadi sistem yang baru, karena itu cost lagi, beli lagi, sehingga apa yang dilakukan UMN ya sudah untuk perkuliahan
kita tidak lakukan di dalam UMN, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya masih memerlukan UMN, kita coba arahkan untuk tidak di gedung ini, tapi di gedung yang masih memiliki aliran udara yang masih bisa beralir gitu. Misalkan di lobi kami siapkan meja pertemuan, di mana udaranya itu masih bisa terkendali di situ dibandingkan dengan udara tertutup di ruang kelas seperti ini. Jadi di beberapa lobi, gedung B, gedung A, ini ada beberapa set yang sudah kami susun bersama dengan tim K3L yang ada di UMN dengan segala jenis protokol kesehatannya, sehingga kegiatan-kegiatan kampus yang masih memerlukan kampus, meeting, atau bertemu dengan beberapa orang dilakukannya tidak di gedung ini, tapi di gedung yang sudah dikondisikan agar kondisi sirkulasi udaranya masih bisa dijaga. Jadi ada sirkulasi udara yang berada di bagian gedung B. Dan di gedung B ini sebenarnya masih ada satu potensi lagi sebenarnya, itu ada radiant cooling sebenarnya. Jadi beberapa, di sini ada kolam, di sini juga ada air, di mana air itu juga bisa memberikan udara segar ke dalam ruangan yang juga bisa memberikan pergerakan aliran udara yang berada di dalam gedung UMN, terutama akses aliran udara yang ada di bagian gedung A hingga gedung B ini. Jadi di sini ada seperti saluran koridor di mana udaranya itu terus bergerak dari lobi ini ke bagian belakang. Jadi lobi kita segala jenis kegiatan yang terkait dengan COVID kita tempatkan di sini. Tapi untuk sistem yang tadi saya sebutkan seperti solusi menggunakan DOAS ya atau Dedicated Outdoor Air System itu salah satu solusi paling yang sering digaungkan untuk kegiatan-kegiatan baik perkantoran maupun kegiatan-kegiatan yang masih tertutup. Tapi untuk UMN kita masih belum melihat itu menjadi satu solusi yang bisa dapat menggantikan sistem. Jadi kita masih berpikir untuk mencari alternatif yang lain tanpa merubah satu sistem. Itu Pak. Berikutnya lagi ini dari Pak Dai Ichi Ikegami. Izin bertanya Pak, pengen sedikit ada penjelasan bagaimana sirkulasi udara di basement, lapangan parkir, agar udara mengalir ke cerobong alami tanpa ada bantuan dari exhaust fan atau sejenisnya. Sebentar ya Pak. Oke, ini ya Pak ya. Jadi area parkir atau area basement tadi tidak menggunakan exhaust fan Pak. Tapi kita menggunakan cerobong yang kita konstruksikan setinggi mungkin yang bisa mencapai lantai 3 yang taman di atas tadi hingga ke basement. Dan di basement ini tidak langsung ditutup tapi dibuka. Lalu ada pohon yang berada di dalam cerobong ini, di mana pohon ini nanti akan mengeluarkan oksigen atau udara segar, di mana nanti akan terjadi pergerakan udara, baik dari keluar maupun yang bergerak ke bagian basement, sehingga udara yang dari pohon ini bisa dapat menyejukkan basement, dan juga udara panas yang ada di dalam basement tadi akibat selubung bangunan ini bisa dikeluarkan melalui cerobong tadi. Jadi di sini memang permainannya permainan perbedaan termal dan perbedaan tekanan dari udara yang kita mediasikan melalui cerobong ini yang diberikan pohon yang ada di dalamnya. Jadi itu proses yang kita sebut sebagai stack effect chimney. Boleh sedikit bertanya Pak? Ya. Tambahan sedikit. Dengan sistem seperti ini, kalau kita lihat struktur bangunan itu kan ada beam, ada apa? Apakah ada kemungkinan dari pollution entrapment di antara beam dan curtain wall atau apa gitu? Saya masih belum bisa menangkap Pak untuk pertanyaannya seperti apa. Jadi maksud saya ceiling dari basementnya itu sendiri kan banyak struktur ya Pak ya? Ya. Apakah di antara struktur-struktur itu ada pollution yang ada udara panas yang entrap, yang terjebak di situ gitu? Kalau dari udara panas tetap masih ada Pak. Kalau udara panas yang masih terjebak di dalam basement seperti yang saya alami juga. Tetapi ketika
dibandingkan dengan tempat yang lain yang tidak menggunakan seperti ini, tetap proses step efek ini juga memberikan efek, Pak, efek penyejukan. Meskipun penyejukannya masih minimal, tapi tetap masih bisa dirasakan untuk menyegarkan udara yang ada di sekeliling basement ini. Jadi ya kami masih melihat trap panas yang ada di basement itu masih belum maksimal gitu. Memberikan efek yang maksimal. Oke, terima kasih Pak Deden. Ya. Thank you Pak Edi kesempatannya. Terima kasih kembali Pak. Berikutnya dari Pak Budi Kartatindata lagi. Dengan konsep gedung seperti ini, berapa persen penambahan biaya pembangunannya dibandingkan dengan gedung konvensional? Kalau biaya sebenarnya bukan di ranah saya, Pak, sebenarnya. Kalau untuk biaya sebenarnya memang untuk bangun ini di awal memang memang besar, Pak, untuk bangunan ini. Tapi saya yakin sebelum ini pun dilakukan sudah ada pembiayaan mengenai kapan bisa balik modalnya, lalu kapan yang dinilai oleh UML selama ini bukan sekedar biaya modal, Pak, tapi biaya bagaimana penghematan itu bisa terjadi. Karena dari sisi perhitungan yang kami lakukan, bisa menghemat sampai 60%-an, 60% itu yang kita hitung sebenarnya untuk kegiatan operasional selanjutnya. Tetapi mengenai biaya-biaya itu sendiri, bagaimana spesifiknya dan bagaimana detailnya itu saya tidak bisa menjawab, Pak. Dan UMN sendiri sebenarnya selain 2 gedung ini, masih ada beberapa gedung lain yang masih menggunakan konsep double skin yang sama untuk area UMN yang sama, Pak. Jadi masih belum begitu melihat bagaimana sisi biayanya. Tapi kalau dari sisi pengadaan HVAC-nya sendiri, HVAC-nya sendiri bahkan sebelum jadi bangun gedung ini, HVAC-nya yang menggunakan chiller tadi, dia tidak bangun gedung baru, bikin chiller baru. Tapi chiller yang sudah ada masih bisa digunakan untuk gedung-gedung yang sekarang ini sudah dibangun dan bahkan masih bisa digunakan kalaupun nanti masih ada gedung yang baru lagi akan dibangun. Jadi konsepnya di keep dulu di awal mengenai biayanya tidak terlalu ini, Pak, dipermasalahkan untuk berikut-berikutnya. Karena yang dicari ada nilai cost operasionalnya, bukan nilai modalnya. Berikutnya pertanyaan Pak Riza Muida, apakah gedung tersebut dapat dikunjungi secara mudah oleh orang dari luar untuk mempelajari sistem penghematan energinya? Mudah sekali, bahkan kami di sini terputus. sebentar. Atau bukan. Yang Sebentar. Yang oh. Oke, udah lancar ya, Pak ya? Ya, udah. Oke, Pak Muhidah. Jadi kalau untuk masuk UMN sebenarnya tidak terlalu susah, Pak Muda. Kami tidak terlalu pilih-pilih orang. Bahkan kami sudah setiap orang datang, teknik fisika, arsitektur selalu menjamu beberapa orang yang ingin datang, pasti kami ajak untuk keliling-keliling gedung UMN ini untuk ngeliat-ngeliat foto-foto dan juga sambil mencari tahu bagaimana konsep realnya secara nyata yang digunakan seperti apa. Merasakan air gap yang ada di antara panel dengan itu juga kami tunjukkan. Jadi tidak terlalu bermasalah, Pak, untuk kami menerima dari manapun. Hanya saja sekarang ini untuk kondisi sekarang mungkin agak sedikit susah, Pak, karena saya sendiri selama bulan Maret ke UMN nggak lebih dari 5 kali saya ke UMN, Pak. Sudah 6 bulan. Jadi ya mungkin di waktu yang lebih kondusif, tentu saja siapapun yang mau datang ke UMN, belajar gedung UMN, kami dengan senang hati untuk bisa menunjukkan. Lanjut lagi, ini dari Pak Daichi Kegami lagi. Kalau boleh melontarkan satu pertanyaan lagi, Pak. Untuk window teknologi, setahu saya yang paling banyak di komersial adalah double glass window dengan efek air, heat, noise trap. Apakah keunggulan menggunakan aluminium panel ketimbang dengan double glass window? Kalau misalkan dibandingkan dengan double glass window, saya kurang tahu ya, Pak, ya, untuk di perkotaan bagaimana. Selama ini yang ditakutkan, ini contoh ini aja ya, Pak, ya, dari gedung kami.
gedung A dan gedung B ini sebenarnya gelas fasad warna biru seperti ini. Tapi kalau misalkan sisi yang lain kerasa panas atau silau, itu jauh lebih terasa jika dibandingkan dengan menggunakan panel aluminium. Dengan menggunakan kaca seperti ini, bahkan harus keluarkan biaya lagi untuk pengadaan tirai, lalu juga untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi tadi, karena ketika ada cahaya alami masuk, itu tidak hanya cahaya yang masuk, tapi panas yang masuk. Nah, saya tidak tahu untuk double glass window apakah sudah mengantisipasi hal seperti itu atau tidak. Kalau misalkan bisa mengantisipasi hal seperti itu, baik juga dari sisi maintenance seperti bagaimana pembersihannya, apakah masih pakai gundul atau tidak. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah seperti itu. Kalau tidak, ya saya rasa sih aluminium masih jauh lebih, saya confident aluminium masih jauh lebih unggul daripada hal-hal seperti tadi yang saya sebutkan jika permasalahan itu masih ada. Jadi sisi maintenance dan dari sisi untuk antisipasi pencahayaan alami yang berlebih tadi. Gitu, Pak. Baik, ini yang di chat pertanyaan sudah habis. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Tanya langsung Pak Edi. Oh ya, silakan. Pak Deden. Halo Pak Komang. Ya Pak Komang. Ya, saya mau tanya ininya apa namanya untuk ruang ataukah ruang ya kapasitas besar atau kelas besar, apakah itu auditorium atau apa, itu bagaimana Pak ininya sistem hemat energinya? Oke, baik. Kalau untuk auditorium, contoh untuk di gedung C lantai 3, ini sebenarnya sistematik manajemen pengguna ruang, auditorium, aula, lecture theater, itu secara sistem kita harus meminjam berdasarkan sistem yang udah kita buat di UMN, yang kami sebut sebagai gapura.umn.ac.id. Ketika kita merequest dan sudah tersedia ruang itu dipakai, maka informasi itu tidak hanya berhenti pada sistem, pada teman-teman yang membukakan ruang seperti satpam atau security, tapi juga masuk ke dalam sistemnya teman-teman building management untuk menyalakan AC, menyalakan lampu, itu juga masuk. Lalu teman-teman IT untuk menyalakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan multimedia itu juga masuk. Jadi antisipasinya di situ. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu bisa kita antisipasi melalui sistem informasi terpadu yang sudah kami ciptakan di lingkungan UMN, Pak. Jadi tidak nyala selama 24 jam, tapi by request untuk yang mempunyai kapasitas besar. Jadi tidak nyala selama 24 jam. Itu pun jika ingin dinyalakan, biasanya saya ingin menggunakannya hari Senin jam 8. Nah, ketika tadi request sudah masuk ke teman-teman IT dan teman-teman building management, itu sudah dinyalakan di jam 7 pagi, agar ketika masuk sudah suhunya sudah bisa teratur. Jadi kita basis sistem untuk manajemen energinya, Pak. Tidak langsung dinyalakan 24 jam. Karena kalau kita nyalakan 24 jam, ya pasti akan loss energi, Pak, dari sisi penggunaan energinya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Mas Deden. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dasrianto. Tanya Pak Deden, bagaimana dengan SOP sendiri dari konsep tentang gedung hemat energi dan seperti apa terkait audit terhadap hemat energi yang dimaksud, lembaga mana yang melakukannya? Terima kasih. Nah, untuk SOP sendiri, Pak, kita sekarang ini lagi berusaha untuk mencapai SOP tersebut berdasarkan standar ISO 50001, yaitu manajemen energi. Dan sekarang sudah mulai dibentuk antara prodi, terutama prodi teknik fisika, building management. Seharusnya di sini juga ada dosen kami, Bu Rahmi Andarini, selaku Pimpro manajemen energi di UMN. Lalu juga ada tim yang memberlakukan SOP itu dari BPMI, Badan Penjaminan Mutu Internal, tidak hanya akademis, tapi di dalamnya ada sub K3L,
yang juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan fasilitas di UMN. Jadi ada keterpaduan organisasi yang ada di dalam lingkup UMN. Karena UMN ini kampus, bukan industri, dan kami sudah terbiasa untuk bekerja secara tersentralisasi, secara sistem, jadi kita tidak bisa bergerak sendiri untuk membuat suatu SOP. Dan sekarang ini tadi makanya ada hal yang tadi saya sampaikan di awal, mengenai SOP saja secara baku itu masih belum dilakukan secara tertulis yang mesti harus diketok palu oleh kebijakan universitas, tapi setidaknya kami sudah ada inisiasi yang udah kita mulai dari tahun kemarin, dari 4 di bawah ini mengenai penggunaan peralatan hemat energi, perilaku dan kebiasaan pengguna, pengaturan kebijakan organisasi, penggunaan energi listrik alternatif, dan biasanya ini sebelum terjadi ini masih sifatnya masih individualistik, misalkan seperti BM, setiap ada ini building management maksud saya selalu ada himbauan untuk tiap pulang colokan listrik dicabut, liburan colokan listrik dicabut, kalau tidak ada satu kegiatan di mana listrik akan dipadamkan. Itu semua nanti akan dibakukan di SOP sesuai dengan kegiatan realisasi, dan real dokumentasinya itu sekarang masih dalam proses untuk menuju ke sana, Pak. Gitu. Oke, yang akan bertanya langsung silakan. Sambil menunggu saya juga ingin bertanya, Pak. Ini operasi pemeliharaan ada KPI-nya enggak, Pak? Ada yang diukur-ukur enggak? Untuk operasinya KPI itu ada, Pak, tapi secara detail saya tidak bisa mendapatkan. Jadi gini, Pak, UMN itu seingat saya untuk selama ini yang paling banyak bergerak di bidang untuk pemeliharaan itu di building management. Teman-teman kami ada 4 orang, ada khusus bagian kelistrikan, ada bagian peralatan, bahkan sampai asrama UMN pun juga masih dikerjakan oleh teman-teman dari building management UMN. Selama ini kita masih sifatnya KPI itu ya masih sebatas ketersediaan AC-nya, lalu bagaimana apakah masih ada AC yang tidak jalan atau tidak, itu rutin dilakukan setiap bulan sekali, secara periodik itu dilakukan, tapi detail-detail KPI-nya itu saya tidak bisa mendapatkan karena saya juga tidak berwenang untuk mendapatkan itu, dan itu juga menjadi bahan kami untuk melakukan tinjauan terkait manajemen energi di kampus itu, Pak. KPI-nya pasti banyak, Pak, ada beberapa hal yang dilakukan, dan itu juga masuk dalam KPI kekaryawanan di UMN khusus untuk teman-teman yang bergerak di bidang building management, karena kebiasaan porsi pekerjaan kami itu di UMN, jadi teman-teman di building management itu seperti supply, demand-nya itu di bagian akademik, tapi sebenarnya ketika kita berbicara manajemen energi harusnya kita bisa saling terpadu untuk bekerja sama, ini bagaimana tidak bisa saling terkoneksi, terintegrasi baik sistem maupun juga dari sisi kebijakan, dan itu yang memang menjadi PR kami untuk kedepannya. Tapi dari sisi KPI ada, tapi saya tidak bisa memberikan detailnya seperti apa, karena itu dipegang oleh langsung dari tim building management dan juga tim dari institusi, Pak. Oh, itu nggak ada pertukaran informasi atau apa nih, tim building management, tim energy management, akses ke misalnya building automation sistemnya. Itu kalau dari orang tim yang energy management system bagaimana, Pak? Nah, itu masih belum, Pak, masih selama ini masih kelonungun aja gitu, Pak. Misalkan mahasiswa saya mau ngecek sistem chiller, ya sudah tinggal ketemu tim building management, ketemu kapan waktunya, ya udah begitu, tidak ada baku bagaimana SOP-nya seperti apa. Itu masih belum ada sih, Pak. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini Pak Daiichi Ikegami mau bertanya lagi, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Pak Deden, saya mau nanya, seberapa jauh dari gedung ini melaksanakan otomatisasi, dan untuk sekarang PLN kan sedang melakukan transformasi ke yang lebih digital ya, ke smart grid. Apakah nanti bakalan data dari digitalisasi gedung ini bisa di-share ke PLN, dan antisipasi apa untuk melaksanakan itu? Betul, Pak.
Kalau untuk dari sistem otomatisasi, sebenarnya kalau dari gedung UMN sendiri sudah, sekarang ini masih sistemnya itu mechanical electronical Pak, masih belum terlalu menyentuh ke digital. Misalkan sekarang untuk toilet yang ada di gedung C, gedung D, sekarang lagi pilot project bagaimana bisa dinyalakan dengan menggunakan jentikan jari doang itu bisa nyala. Jadi sistem otomasi sensorik seperti itu. Untuk digital sendiri, sekarang kami baru memulai untuk membangun monitoring terpadu, yaitu penggunaan elektrifikasi yang sebenarnya saat ini masih dicatat secara manual, dan sekarang ini masih dalam run ini bagaimana kita buat sinkronisasi secara terpadu dalam satu ruang khusus yang bisa dimonitoring secara bersama-sama dan akses datanya bisa digunakan secara bijak oleh masing-masing departemen terkait, dan itu masih belum dilakukan, tapi tahap ini masih dalam proses untuk pemantauan datanya dulu, belum kolektivitas data secara digitalnya Pak. Dan itu kami bangun bersamaan dengan lab kami, yaitu di lab energi dan green building yang ada di gedung C lantai 7, dan sekarang masih baru proses pengadaan infrastrukturnya, belum sampai ke arah proses pengambilan dan pengolahan data yang dilakukan secara tingkat lanjut. Tapi ke arah sana itu pasti ada Pak. Thank you Pak Deden. Pak Komang Mirtayasa, silakan. Ya Pak, satu lagi Pak Deden. Ya Pak Komang. Ini kaitannya dengan mahasiswa-mahasiswi loh ya. Nah, jadi apa saja KPI dari dari perilaku atau kebiasaan ataukah mungkin academic culture ya dari mahasiswa-mahasiswi sebagai dampak dari efisiensi energi tersebut. Saya ambil contoh mungkin mahasiswa tidak boleh bawa kendaraan sendiri ke kampus. Kalau umpamanya hanya untuk sendiri, itu misalnya gitu. Silakan Pak Deden. Nah, sebenarnya Pak, kami di sini tidak hanya mahasiswa sih Pak, jadi ada beberapa aturan terkait culture tersebut yang sudah diberlakukan tidak hanya untuk mahasiswa, tapi seluruh sivitas UMN pada khususnya Pak. Yang sampai sekarang ini saya masih ingat, yang pertama, sekarang kantin di UMN, saya lupa dari tahun berapa, tidak lagi menggunakan styrofoam, tapi menggunakan kertas. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada lagi kemasan air plastik yang disediakan pada rapat-rapat meja rapat atau pada kegiatan apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang diberlakukan boleh menggunakan, sekarang lebih disosialisasikan penggunaan tumbler, bahkan ada beberapa kafe di UMN itu kalau misalkan pakai tumbler ada diskon 10%, itu seperti itu. Saya pakai tumbler Pak, ini Pak, tumbler saya ini. Lalu dari sisi mahasiswa sendiri secara umum biasanya setiap tahun kami ada yang namanya pengenalan kampus, dan kemarin kami sudah menyelenggarakan tahun kemarin juga ada yang namanya culture, bagaimana budaya untuk menghemat energi secara dari dini hari, terutama untuk mahasiswa yang menggunakan asrama Pak. Itu banyak keluhan asrama itu dari teman-teman building management, mahasiswa sering banyak asrama AC dinyalain, tetap dinyalain pas pulang, tetap dinyalain juga, jadi nggak dimatiin pada saat dia pergi. Nah itu juga jadi bahan kami juga untuk mensosialisasikan agar penggunaan energi itu bisa dapat diminimalisir secara mungkin. Terakhir kemarin dari orientasi mahasiswa baru terakhir, konsep orientasinya kemarin itu bagaimana kemarin itu tentang global warming, itu bagaimana, itu juga ada kaitannya dengan energi. Jadi memang arahan dari UMN sekarang udah banyak ke arah-arah seperti itu agar bisa disadarkan secara dini. Dan sekarang kalau Bapak ke kampus UMN, hampir jarang tuh penggunaan plastik. Plastiknya juga tong sampahnya ada 4, 3 yang tersedia, 1 ada untuk limbah yang elektronik itu ada di belakang, dan yang lainnya juga udah mengarah ke sana. Dan toh tadi juga ada inisiatif tidak menggunakan, kalau bisa meminimalisir penggunaan kendaraan umum yang ada di UMN, karena disediakan juga sepeda yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen. Jadi udah culture itu sudah mulai
sudah sejak lama sebenarnya membumi dan sekarang udah makin ditingkatkan kembali untuk dijadikan budaya oleh teman-teman di UMN. Begitu Pak Komang. Tambahan Pak Deden tadi berbicara mengenai asrama, apa memang ini seluruh mahasiswa diasramakan? Enggak Pak, jadi asrama itu enggak seluruh mahasiswa diasramakan, tapi UMN menyediakan fasilitas kalau misalkan ada yang dari jauh ingin di asrama, UMN menyediakan asrama perempuan dan asrama laki-laki yang ada di sekitaran UMN juga. Gitu. Bisa digunakan. Termasuk juga dosen, biasanya kami punya dosen part-time dari Bandung ke Jakarta juga, ke Tangerang, kalau misalkan kesiangan bisa nginep juga di asrama sih biasanya. Gitu Pak. Pak Komang bisa dipakai Pak Komang. Jadi dosen part time tuh ke UMN. Ide yang bagus Pak Edi. Kalau ada pertanyaan yang lain lagi, waktu masih 15 menit lagi. Ini diskusi sangat bagus nih, luar biasa. Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, Pak Budi silakan. Budi Santoso. Oh Pak ya, Deden. berapa pertanyaan Pak? Nah, 5 ada nggak? Saya tertarik seputar pemeliharaan gedung ya, akses ke maintenance. Kalau melihat bentuk gedungnya itu kan kayak dome gitu. Sementara di Indonesia ini curah hujannya itu kan cukup tinggi. Ya Pak. Jadi peran saya pertama, bagaimana caranya akses ke atap kalau bocor ya. Mungkin kebocoran itu sering terjadi atau gampang terjadi gitu. Sementara saya melihat di atap itu tidak ada jalan tuh naik ke atas, atau saya nggak terlihat, karena saya lihatnya kayak telur aja bentuknya gitu. Kemudian juga tidak ada pagar pengaman jika orang bekerja di atap gedung itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, saya melihat banyak penggunaan kaca-kaca untuk atap. Kaca itu saya ingin tahu materialnya dari apa. Kemudian juga karena efek hujan itu sering kaca itu mudah kotor, berlumut. Bagaimana membersihkannya? Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Deden. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Kalau untuk atap Pak, ini tidak ada yang ke atas Pak sebenarnya. Jadi ini memang hanya jaring di mana air langsung bisa masuk ke dalam ruang yang ada di bagian atas ini Pak. Jadi tidak ada, ini tidak bisa diakses untuk di atas atap ini. Ini memang tertutup bulat seperti ini. Jadi penampakannya mana ya? Saya cek dulu. Saya share. Nah, jadi seperti ini Pak. Jadi ini memang air kalau misalkan sudah mengalir ke dalam ruang ini, ya sudah Pak, air akan masuk gitu. Karena di dalam ruang ini masih ada ruang-ruang lain yang bisa digunakan sebagai co-working space teman-teman yang melakukan kegiatan inkubasi bisnis, bikin startup, itu masih ada ruang-ruang yang lain. Jadi air tetap akan masuk, tidak akan ada orang yang bisa ke ujung atas ini, nggak ada yang bisa Pak, hanya sebagai atap biasa saja. Itu jadi ya memang tidak ada tadi kalau dikatakan pengaman ya memang di atas tidak ada area Pak, hanya sebagai dom penutup saja di mana air bisa masuk, tapi airnya langsung masuk ke saluran drainase itu. Lalu untuk maaf Pak Deden. Ya. Itu kalau bawahnya itu ruang yang ada tanaman, bukan ruangan yang untuk misalnya ruang kelas atau kantor gitu. Bagaimana itu? Air masuk. Air kemungkinan masuk kalau bocor itu.
Kalau air kemungkinan tidak akan bocor, Pak, karena ketika air masuk ya terhadap hujan, itu dia akan dialirkan ke saluran air yang berada di sampingnya. Jadi di sini, Pak. Ini ada aliran air di sini. Akan bocor, Pak. Terus di bawahnya ada lubang. Jadi sebetulnya material dari atap itu apa selain yang kaca? Kalau materialnya itu masih sama seperti material panel, yaitu dari aluminium, Pak. Tidak Kan ada betonnya nggak di atas? Kalau di atas nggak ada betonnya, Pak. Hanya yang di bawah